Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang Fas. Kali ini saya mau membahas masalah hukum modern gitu ya. Hukum yang dimana lagi booming di dunia gitu ya. Kurang lebihnya mobil terbang yang diciptakan di Turki. Mungkin pembahasan sedikit ya berkaitan dengan mobil terbang itu. Kalau diterapkan untuk 1 tahun 2 tahun di Indonesia masih kurang efektif kali ya. Kenapa ya? Karena lo lihat nih bagaimana sistemnya, undang-undangnya, bagaimana penerapan undang-undangnya, teknisnya, peraturan turunannya. Karena di atas ini nih banyak banget kabel, masih banyak banget kabel-kabel kayak gini kan yang melintang nih. Oke lah, anggap itu mudah gitu ya, cepat gitu diberesin gitu. Tapi yang harus kita perhatikan berkaitan dengan peraturan perundang-undangannya. Karena peraturan perundang-undangan yang ke depan itu berkaitan dengan masalah sistemnya, jalurnya, SIM-nya. Wah, banyak banget yang harus diatur gitu. Itu memang harus sekarang, harus sebelum mobil itu ada di Indonesia gitu. Itu udah harus diterapkan gitu. Coba kalau udah mobilnya udah datang gitu, mobil terbangnya udah datang gitu ya, kita bayangin dong penerapannya paling nggak efektif. Coba nih kayak jalan layang ini, terus dia apakah lewat atas, apakah lewat bawah kolong ini, ataukah dibuat lebih dalam lagi jalannya gitu. Untuk sistem terbangnya itu berapa tingginya gitu dari jalan raya gitu, atau dia memang khusus ada trek udaranya gitu ya. Mobil terbang ini berbeda dengan pesawat terbang, berbeda dia konsepnya, maupun sama-sama terbang gitu. Sepertinya negeri kita ini sudah harus mempersiapkan undang-undang yang berkaitan dengan mobil terbang, terus berkaitan dengan yang arahnya kan teknologinya itu abadnya sudah berubah gitu, abadnya udah yang lebih canggih gitu ya. Tapi itu kembali lagi, apakah negara kita siap jadi negara maju atau ya pelan-pelan gitu ya. Tapi ya sama kayak dulu bahasanya apa ya, wartel gitu ya. Wartel, tahu kan yang telepon umum gitu tuh, telepon wartel gitu ya, yang interlokal atau apa gitu ya. Tahu-tahu datanglah handphone gitu yang canggih dan aturan undang-undangnya belum terperinci gitu, akhirnya tertinggal. Padahal banyak banget aturan-aturan yang harus dibuat gitu. Saya memberikan saran kepada pemerintah dan kolaborasi ke pemerintah daerah atau stakeholder yang berkaitan dengan yang menerbitkan undang-undang ya. Saya mencoba untuk ayo gitu bahas masalah undang-undang yang akan terjadi ke depannya gitu. Kalian bayangin kan kalau ya tanpa terbang aja udah sembraut kayak gini gitu. Sudah ya orang parkir di pinggir jalan gitu. Tahu-tahu ntar ada orang parkir di atas gedung gitu, parkir mobil atau gimana, mekanismenya itu kayak gimana. Itu harus diatur dari jauh-jauh tahun gitu. Itu udah harus dibahas gitu sebelum mobil itu. Contoh, terkadang bukan keterlambatan undang-undang, karena kebanyakan undang-undang yang membuat pemerintah atau DPR tidak bisa membahasnya, karena itu harus dipikirkan matang-matang. Nah, saya bukan bilang tumpang tindih, bukan. Kalian bayangin kan, ini mobil terbang gitu, itu sudah terpikirkan bagaimana dia terbang gitu. Tapi apakah undang-undangnya mengatur
nanti kedepannya mengatur tentang dia berhentinya di mana, turunnya di mana, parkirannya di mana, sistem jalannya bagaimana, dan banyak lagi gitu. Pertanyaannya simpel aja gitu, itu harus dibuat undang-undangnya. Itu hukum modern gitu. Jadi sebelum terbitnya suatu kendaraan gitu, alangkah baiknya diatur lebih lanjut lagi. Mungkin ya berkaitan dengan suatu sistem perundang-undangan yang terlalu cepat gitu diambil keputusannya, itu yang membuat beban gitu buat kita semua. Kenapa? Karena semuanya jadi terburu-buru, padahal undang-undang nggak boleh seperti itu gitu, karena itu harus benar-benar matang. Nah, lihat mereka parkir kayak gini, tapi bayangin kalau mobil terbang parkirnya kayak gimana coba. Kalau parkir sembarangan masih sembraut kan. Tapi itu harus diuji coba gitu, harus diuji gitu. Tapi kedepannya ini mungkin ya undang-undang itu bisa diterapkan pada saat undang-undang itu udah siap gitu. Jangan nanti main salah-salahkan. Teknologi ini udah canggih, misalkan dulu belum ada aturan berkaitan dengan penumpang ojek online gitu ya, ojek online gitu, terus pengendara online gitu, itu belum ada. Sembraut, di sini ribut, sana ribut gitu. Itu udah harus, pemerintah tuh udah harus ada yang atur gitu, bagaimana mekanismenya dan yang lain gitu. Ya, dari saya sekian. Mungkin saya akan buat perubahan berkaitan dengan rancangan undang-undang berkaitan dengan teknologi modern ya. Jadi saya akan kumpulkan beberapa teknologi yang berkaitan dengan rancangan undang-undang. Dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan mengenai hukum, kamu dapat memberikan pertanyaanmu di fanpage akun Facebook Fast Lawyer.